Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ya untuk bagaimana cara membuat postingan di website kita. Yang pertama masuk ke website, lalu di belakang.com kita kasih slash, lalu kita klikkan WP admin. Lalu ini sudah udah sign in tadi ya. Ini nanti disesuaikan ya, passwordnya apa, username apa, passwordnya apa. Kita langsung masuk ke dalam. Ya, di sebelah kiri ada permenuan. Di sini ada page, ada post. Kalau Pak Nur ingin membuat postingan, maka klik yang post, lalu kita klik add post ya. Nah, ini kita tutup aja. Oke. Jadi di sini tinggal dimasukkan judulnya apa, misalnya eh, kos kos-kosan mahasiswa di Tegal, misalnya begitu ya. Lalu silakan diisi bla 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 gitu ya. Lalu setelah itu tinggal dipublish gitu ya. Nah, mungkin saya akan skip dulu, saya akan setting dulu ya, mungkin sekaligus merefresh ya. Merefresh, kita leave dulu. Jadi cara settingnya mungkin masih ingat ya. Jadinya ada set title, terus tagline apa? Tagline itu deskripsi dari website kita ya. Misalnya website informasi gitu ya. Nanti disesuaikan aja ya. Eh, Website informasi kos kosan ya di Tegal, kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Lalu ini rubah, ini nggak usah dirubah ya bahasa yang perlu UTC atau apa namanya waktunya kita UTC plus 7. Ini kita save change. Kita sudah merubah, lalu kita cek ya di sini ini aman. Nah, ini yang utama di sini di permaling ya. Permaling kita rubah ke post name. Nah, ini dia. Nah, rubah ke post name. eh, yang lain-lainnya sudah mengikuti. Mungkin untuk plugin saya tambahkan saja ya, Pak Nur ya. Nanti apa namanya biar biar bisa SEO-nya diperbaiki ya. Kita pakai IOAS, lalu nanti kita tunggu sebentar. Nah, ini tinggal kita install ya. Tinggal kita install IOAS-nya. Ini untuk menambahkan title dan deskripsi dari setiap page ataupun post yang kita buat gitu ya. Nah, ini sudah kita buat gitu ya. Insya Allah sederhana lah apa namanya cara postingan gitu ya. Tinggal koneksi aja nih. Nah, ini tinggal kita skip aja ya. Jadi kalau udah tinggal kita close aja. Oke. Nah, di UAS ini kita bisa nyeting ya, kita bisa nyeting sama ya, title-nya sama apa namanya, title sama ini kita ya. Nah, misalnya homepage-nya kita set title-nya adalah Kos Tegal gitu ya. Website informasi kos-kosan di Tegal, misalnya gitu ya. Dan meta deskripsinya deskripsi dari website. Jadi kalau udah kita pakai UAS ini, deskripsinya berubah di sini gitu ya. Eh, Sharing dan rekomendasi kosan di Tegal misalnya gitu ya. Untuk informasi hubungi, saya cari Pak Nur ya, nomornya Pak Nur deh biar sekalian. Nah ini ya, langsung masukin nomornya ya. Nanti kalau misalnya kata-katanya nggak mau seperti itu, tinggal dirubah aja, tinggal diedit ya. Ini tinggal diedit aja. Oke, kita save change, maka sudah berubah ya untuk title dan meta description-nya. Nah, hanya nanti untuk mempermudah di title ini saya hilangkan aja, ganti title-nya aja. Gitu ya, ganti title. Jangan lupa di save change ya. Jadi setiap kita melakukan perubahan-perubahan itu di save change. Page juga sama, ini kita hapus saja. Tinggal title-nya. Jadi secara otomatis title ataupun judul dari artikel yang kita buat itu akan menjadi title di meta description sama meta title-nya. Jadi SEO-nya akan kuat di situ.
Oke, nah bagaimana cara membuat postingannya tadi ya ke post. Nah tadi kalau apa namanya mau membuat postingan tinggal ke post atau ke page. Kalau post itu halaman dinamis, kalau page itu statis dia, gitu ya. Misalnya kita add post tadi ya, misalnya ini tutup aja, kos-kosan mahasiswa gitu ya di Tegal. Nah, nah dia secara otomatis dia akan tadi yang kita udah setting, dia akan muncul di sini ya. Nah, jadi judul ini akan menjadi meta title-nya secara otomatis secara SEO. Nah, deskripsinya nanti disesuaikan, Pak Nur bisa langsung nulis sendiri aja di sini. Atau kalau misalnya tidak ditulis, dia akan ngambil dari artikel awal. Jadi awal artikel itu akan diambil menjadi meta deskripsinya mereka. Nah, ini tinggal diisi sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, eh, lalu di sebelah kanan di sini ada blog sama post ya, post sama blog. Bisa diklik yang post. Misalnya Pak Nur mau menambahkan kategori gitu ya. Misalnya mau menambahkan kategori tentang kos mahasiswa gitu ya. Nah, ini bisa dihapus juga apa namanya kategori ya. Nah, misalnya kayak gini. Lalu kita klik add kategori ya, kita tambahkan kategori. Nah, ini muncul nih. Jadi ini postingan ini kita masukkan sebagai kategorinya kos mahasiswa. Gitu, lalu ini tinggal kita publish. Nah, postingan pertama kita di website ini sudah jadi gitu ya. Ini tinggal di apa? Kita bisa lihat ada di mana. Tapi saya belum isi ya. Nah, dia akan ada di sini. Nah, bisa dilihat ya, ini Kos Tegal adalah web utamanya. Nah, ini postingannya kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal di apa namanya? Tinggal diisi aja deskripsinya segala macam ya. Nah, seperti itu kira-kira mungkin waktu singkat ini saya share cara membuat postingan di website gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.